Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik ciri-ciri 80% sembuh dari asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman. Jadi topik kita kali ini adalah ciri-ciri 80% sudah sembuh dari asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, kebetulan pada saat ini ya, saya sedang menelusuri lorong-lorong bukit ini ya. Ini di jalur Banjarnegara Kebumen ya, tepatnya jalur yang melewati Waduk Sempor. Ini jalannya cukup ekstrim dan kebetulan ini juga sedang hujan sehingga saya berjalan agak lambat ya. Yang penting bisa berbagi terhadap teman-teman semua. Sambil kita menikmati pemandangan teman-teman ya. Ini di depan juga bagus sekali ya, di tengah hutan pinus ini ya. Oke, jadi ciri-ciri 80% orang sudah sembuh dari asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Begini teman-teman ya. Jadi cirinya nanti ada dua hal. Yang pertama secara fisik dan yang kedua secara psikis. Karena penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis juga melibatkan penderitaan secara fisik juga penderitaan secara psikis. Nah, yang pertama ciri-ciri 80% sembuh dari asam lambung dilihat dari segi sensasi fisiknya teman-teman. Dari sensasi fisik yang pokok ya, yang terjadi di seputar lambung atau seputar perut, ketika sudah sembuh 80%, nah perut ini sudah enakan ya, sudah baikan, makan juga sudah tidak terlalu mantang ya, paling cuma kita kendalikan saja pada jenis makanan-makanan tertentu yang sensitif terhadap lambung kita. Contohnya makanan pedas, makanan asam-asam, makanan berlemak tinggi ya, minuman yang berkafein, minuman beralkohol dan jenisnya teman-teman ya. Artinya perut itu sudah enakan ya. Nah itu ciri sudah sembuh 80%. Jadi makan apa saja juga sudah bisa ya, walaupun kita masih perlu waspada itu. Jadi rasa seperti rasa kembung, rasa begah, rasa sembelit, kemudian rasa perih ini sudah berkurang ya. Jadi kadang hilang, kadang datang ya, tetapi lebih banyak hilangnya teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman masih kadang merasakan bahwa saya kok perutnya masih kembung dan sebagainya, itu wajar teman-teman. Karena apa? Karena sebelum kita terkena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, kembung juga biasa kok. Cuma ketika dulu pikiran kita itu tidak negatif ya, ketika terjadi kembung ya paling analisa kita ini masuk angin biasa. Nah, mungkin diolesi minyak angin aja sudah sembuh, pikiran sudah tenang ya. Tetapi ketika sudah terkena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, biasanya pikirannya kemana-mana ya setelah itu. Nah itu wajar. Nah begitu teman-teman ya. Jadi untuk seputar perut ini intinya sudah enakan. Nah kemudian yang kedua, sensasi-sensasi yang lain ya, seperti dada panas, dada nyeri, kemudian nafas pendek, kemudian
merasa berdebar-debar ya, kadang rasa seperti ada yang tertusuk, senut-senut dan lain sebagainya di seputar dada, itu pun sudah kadang datang kadang hilang. Jadi lebih sering hilangnya ya, tetapi ketika kadang-kadang itu masih muncul, nah itu wajar teman-teman ya, wajar, kita tenang saja, tidak perlu cemas, tidak perlu takut ya, sehingga nanti akan menghilang. Jadi sudah bisa masa bodoh ya, masa bodoh dengan sensasi hanya numpang lewat ya. Faktanya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya sehat walafiat, seperti itu saja teman-teman. Nah ketika sudah secara mental bisa seperti itu, bisa masa bodoh, nah ini sebenarnya sudah sembuh 80% teman-teman. Sedangkan sensasi yang lain ya, seperti kadang kita kan merasa gemeteran ya, kaki kebas, kaki dingin, tangan dingin. Nah itu pun wajar ya, tetapi di saat sudah mulai 80% sembuh, ini sudah menghilang teman-teman ya. Jadi sudah menghilang, untuk jalan agak jauh juga sudah tahan, tidak apa-apa ya. Kemudian tidak begitu mudah lelah ya. Nah termasuk tangan kaki itu biasanya sudah hangat ya, tidak selalu dingin ya. Nah itu begitu teman-teman ya. Nah sedangkan sensasi fisik yang lain seperti keliengan, kepala berat, kemudian telinga berdenging, mata buram, nah itu pun sudah menghilang ya, sudah menghilang. Tetapi ketika kita memang kadang aktivitasnya sedang lebih ya, itu kadang muncul juga ya, muncul juga seperti setelah kita kecapean, wajar biasanya kepala berat, kemudian telinga agak berdenging, atau mungkin ketika kita telat makan ya, kita merasa pusing-pusing. Nah itu pun wajar ya, tetapi secara psikisnya kita sudah tahu sebabnya. Oh ini saya agak pusing, oh ya wajar saja karena ini belum makan, saya terlambat makan, misalkan seperti itu. Artinya secara psikis itu sudah terkendali teman-teman, sehingga dengan terkendalinya itu maka kecemasan atau anxiety itu tidak selalu memuncak ya. Jadi kalau toh itu sekali-kali muncul itu wajar, tenang saja, tidak usah cemas, tidak usah takut, toh nanti sebentar juga akan menghilang lagi. Begitu teman-teman ya. Itu sensasi yang secara fisik ya. Termasuk kita juga sudah mulai bertahan, tidak begitu cepat lelah ya. Kalau dulu kan sangat sekali cepat lelah, gerak sedikit aja udah ngos-ngosan, udah rasanya capek banget. Jangankan bergerak, yang ngomong seperti ini aja capek gitu teman-teman ya. Nah ini ketika sudah sembuh 80% ini sudah tidak lagi merasa capek, sudah ya pokoknya sudah bertenaga lah, itu sudah lebih energik seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah kemudian itu secara garis besar tentang sensasi fisik ya. Tetapi karena kita terkena anxiety atau anxiety disorder ya, kecemasan yang berlebih dan psikosomatik, jadi apa yang dipikirkan oleh kita ya, oleh pikiran kita, terutama hal-hal yang negatif itu akan direspon oleh tubuh kita ya. Makanya kita harus punya mindset berpikir selalu positif ya tentang kondisi kesehatan kita, sehingga nanti respon tubuh juga akan positif, akhirnya kita akan menjadi baik-baik saja. Nah ini untuk sensasi psikis, ini intinya ketika kita sudah sembuh 80%, ini sudah terkendali teman-teman. Wajar ketika kita masih muncul rasa takut ya, rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir ya tentang diri kita, tentang kesehatan kita yang kita alami, itu wajar ya, tetapi sudah terkendali. Jadi contohnya di saat kita mengalami cemas, nah kemudian kita tahu ya, wah ini saya sedang cemas ini karena dada berdebar-debar, kemudian ini keringat dingin agak keluar. Nah itu biasanya bisa mengontrol diri seperti itu. Nah itu artinya 80% itu kita sudah dikatakan sembuh teman-teman ya. Jadi intinya secara psikis itu yang penting terkendali ya. Sedangkan rasa-rasa yang lain seperti rasa cemas, rasa takut, rasa
was-was ini sudah berkurang ya, sudah berkurang, bahkan kita sudah tidak takut lagi ya. Yang dulu ketika kita mau bepergian ya, ibaratnya jalan sedikit aja ke warung sebelah aja kita takut ya, takut pingsan karena jalannya masih goyang, masih oleng, masih sempoyongan. Nah itu wajar ya, tetapi ketika sudah 80% justru sudah berani terhadap tantangan-tantangan ya, ingin mencoba ya, ingin mencoba berjalan ke sana kemari yang agak jauh. Nah itu tandanya seperti itu. Jadi jiwa kita sudah mulai optimis lagi ya. Ketika masih dalam kondisi terpuruk ya, kecemasan kita masih tinggi, biasanya kita serba pesimis, serba takut, takut ini, takut itu, tidak berani melakukan apapun ya. Nah, tetapi kalau sudah 80% sembuh ini sudah terbalik ya. Jadi pikiran sudah selalu optimis, sudah selalu berani. Nah, walaupun ketika kadang sensasi datang, kita pun sudah bisa mengendalikan. Begitu teman-teman ya. Jadi khususnya bagi teman-teman yang masih merasakan hal-hal seperti itu, tetap semangat teman-teman ya. Insya Allah pasti sembuh. Jadi ini kuncinya bersemangat ya. Ya, bersemangat, kemudian kita juga sumeleh nrimo ing pandum ya. Jadi selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Itu rahasianya di situ. Ketika kita bisa menerapkan sumeleh nrimo ing pandum, selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas, yang namanya anxiety dan psikosomatik itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Jadi kita yakin saja bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama kita ya, selalu bersama kita, kemudian selalu menolong kita, sehingga kita nggak perlu takut lagi ya. Itu yang dulu ketika ujung-ujungnya takut sangat memuncak, kita sampai dengan takut M ya, takut mati itu. Nah sekarang itu yang namanya M itu adalah rahasia Allah ya, kita nggak perlu menerka-nerka, kita nggak perlu menganalisa, pokoknya kita optimis saja karena kita mintanya sehat ya, mohon sehat, ya udah kita sampaikan dalam doa kita saja. Jadi kita harus optimis, kita harus semangat, kita baik-baik saja, kita tidak apa-apa, faktanya sehat dan walafiat ya. Karena setelah dicek secara medis ke dokter kan kita faktanya juga orang sehat itu. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan cepat sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.